Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini pastinya saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu Kristen Ateis Praktis. Apa? Kristen Ateis Praktis. Lah kok Kristen Ateis? Nah, dengarkan dulu sampai habis supaya Anda dapat pengertian yang komprehensif. Ya, jangan di-skip videonya. Jadi begini, di kalangan orang-orang yang beragama, ya, yang meyakini bahwa Allah itu ada, pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana manusia tahu bahwa Allah itu pastinya akan diabaikan. Jadi kalau ada orang yang tanya, bagaimana Anda tahu Allah itu ada? Pasti diabaikan. Ya pasti ada lah katanya. Saya yakin Allah ada, nggak usah ditanya-tanya lagi gitu, ya. Malah pertanyaan seperti itu pasti dianggap konyol dan tentu dianggap sebagai pertanyaan yang tidak bermutu. Iyalah, masa nanya, kok Anda tahu Allah ada? Udahlah, konyol itu pertanyaan, kira-kira begitu. Saya setuju sih, itu pertanyaan konyol. Nah, kenapa? Sebab mereka dan bahkan saya sangat yakin kalau Allah itu ada, nggak usah ditanya gitu, ya. Hati nurani mereka ini sudah sangat dalam meyakini bahwa Allah itu ada, nggak usah ditanya lah, ada. Dan belum lagi pengalaman-pengalaman supranatural atau spiritual yang dia asumsikan sebagai tindakan Allah yang mereka percayai. Misalnya diluputkan dari mara bahaya, disembuhkan dari penyakit yang tak ada obatnya misalnya. Itu menjadi pengalaman spiritual yang diasumsikan sebagai tindakan Allah yang dipercayainya. Tidak salah sih. Meyakini Allah sebagai pribadi yang eksis dan nyata bukanlah suatu masalah. Karena keyakinan itu sudah sangat menyatu dalam kehidupan mereka. Oke? Nah, hal yang serupa tentunya juga tercermin di dalam lingkungan orang-orang Kristen yang pastinya juga meyakini Allah itu ada dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Oke? Keyakinan mereka di sini adalah pengaminan akali. Pengaminan akali alias persetujuan pikiran. Oke, secara akal mereka mengamini dan percaya bahwa Allah itu pasti ada. Oke, di dalam pikirannya disetujui bahwa Allah itu benar ada. Oke, keyakinan itu diterima tanpa bantahan atau usaha untuk mengkritisinya. Oke, oleh karena itu dipandang aib kalau seorang tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Masuk akal sih, ya. Lanjut. Tidak sedikit orang Kristen yang hanya memandang Allah itu sebagai simbol keagungan orang yang beragama Kristen tanpa memahami keyakinannya dengan baik, serta mengamalkan ajaran kekristenan secara benar-benar benar dan konsisten. Dengan pengaminan alkali atau persetujuan pikiran ini, mereka merasa bahwa Allah telah mereka miliki. Iya, hanya dengan pengaminan alkali atau persetujuan pikiran. Ya, mereka merasa Allah itu sudah mereka miliki. Mereka merasa sudah bersikap pantas kepada Allah. Mereka juga merasa telah bertuhan dan menghormatinya. Padahal
Ironisnya, fakta menunjukkan bahwa moral orang-orang seperti ini ternyata tidak mutlak lebih baik daripada masyarakat yang tidak mempercayai Allah itu ada. Jadi belum tentu dia lebih baik. Oke. Nah, orang-orang Kristen seperti ini biasanya adalah orang-orang Kristen KTP yang hanya tercantum di KTP atau Kristen tanpa pertobatan. Oke. Atau orang-orang Kristen keturunan yang dari kakeknya, ayahnya, kemudian dia Kristen, itu namanya Kristen keturunan. Mereka setia beribadah ke gereja setiap minggu sesuai liturgi gitu ya, mempersembahkan puji-pujian, berdoa, mendengarkan firman ya, dan tentunya melestarikan agama Kristen. Akan tetapi orang-orang ini tidak sedikit yang tidak berusaha untuk mengeksplorasi kebenaran firman Tuhan secara memadai dan benar. Dia cuma taunya Tuhan ada aja, ya. Tapi dia tidak mengeksplorasi kebenaran firman Tuhan, serta berusaha sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Tapi dia tahu aja Tuhan ada aja, tapi dia tidak sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Tidak sungguh-sungguh mengamalkan firman di dalam kehidupannya sehari-hari secara konsisten dan konsekuen. Dia baca itu firman, dia baca itu Alkitab, tapi dia tidak amalkan dalam perbuatannya sehari-hari. Tapi dia yakin Tuhan itu ada. Memang ada apa orang itu? Banyak. Jadi, kalau orang-orang seperti ini, secara teori betul mereka punya Tuhan. Secara teori. Jadi dia teoritis, secara teori bertuhan. Tetapi dalam praktek kehidupannya sehari-hari, dia seperti tidak bertuhan atau ateis praktis. Sekali lagi, secara teori dia bertuhan karena dia yakin Tuhan ada. Tapi dalam praktek kehidupannya sehari-hari, mereka itu tak ubahnya seperti ateis praktis. Seperti tidak bertuhan. Kok bisa begitu, Pak? Iyalah, dia tidak menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Ya, apa bedanya dengan orang ateis? Maka dari itu dia jadi orang ateis praktis. Secara praktek sehari-hari dia ateis, seakan-akan tidak bertuhan. Ya, mereka terlihat suci, sering ke gereja, baik-baik gitu ya. Ketika berbicara di dalam gereja, begitu beribadah, shalom, shalom bro, shalom sis, kayak orang suci gitu ya. Tapi kelakuannya berbeda begitu mereka keluar dari gereja. Pada kasus-kasus tertentu tidak sedikit suasana rumah tangganya juga jauh dari cerminan bahwa mereka adalah orang-orang bertuhan. Jadi dia cuma suci di gereja, shalom, selamat pagi bro, Tuhan berkati, suci. Tapi dalam praktek di luar gereja, jauh. Ya, jadi tidak heran jika di tempat kebanyakan orang-orang Kristen ateis praktis ini berada, sering terdapat berbagai macam pelanggaran moral yang memalukan, yang seharusnya tidak terjadi. Mereka mengaku beragama Kristen, tetapi tidak mengerti firman Tuhan secara benar, sekaligus tidak mempraktekkannya, tidak menjadi pelaku firman. Jadi ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nggak ada beda dong, ya kan? Ironisnya ada orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kehidupan sehari-harinya lebih baik dari orang Kristen ateis praktis ini. Dia tidak kenal Allah, malah dia nggak percaya ada Allah. Tetapi dalam praktek kehidupannya sehari-hari, dia bisa lebih baik dari orang Kristen ateis praktis.
Ironis kan? Oleh karena itu, betapa pentingnya kita harus belajar firman dengan benar, serta menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari secara konsisten dan konsekuen. Jika tidak, maka kita adalah orang Kristen ateis praktis. Pertanyaannya, apakah Anda tergolong orang Kristen ateis praktis yang secara teori sudah memiliki Allah, tapi dalam prakteknya sehari-hari tidak ada bedanya dengan orang yang tak bertuhan? Oke? Jujur, saya pernah jadi Kristen ateis praktis. Tetapi kebenaran firman Tuhan dan kemauan untuk mempraktekkan firman Tuhan membawa saya dari Kristen ateis praktis menjadi Kristen yang berusaha sungguh-sungguh untuk mempraktekkan firman Tuhan secara konsisten dan konsekuen dalam kehidupan saya sehari-hari. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat. Shalom.